Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi teknik budidaya perikanan. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya anemon laut menggunakan teknologi reproduksi aksesual dengan teknik fragmentasi tubuh. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini. Stay tune. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ketahui dulu apa itu anemon laut. Jadi, anemon laut merupakan salah satu jenis karang dari filum Cnidaria. Karang dan anemon laut adalah anggota taksonomi kelas yang sama, yaitu Anthozoa. Perbedaan utamanya adalah karang menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat, sedangkan anemon laut tidak. Anemon laut adalah binatang invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki skeleton pada seluruh tubuhnya. Anemon merupakan hewan predator yang tampak seperti bunga, memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Tubuhnya radikal simetrik, kolumnar, dan memiliki satu lubang mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Tentakel ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya terhadap serangan predator lain dan dapat pula digunakan untuk menangkap makanannya. Anemon laut biasanya memiliki ukuran tubuh mencapai 2,5 sampai 10 cm, tetapi ada beberapa anemon juga yang dapat tumbuh mencapai 1,8 meter. Anemon laut memiliki nilai ekonomis penting. Hewan ini sangat populer sebagai bahan makanan laut, seafood, terutama di luar negeri seperti Prancis, Jepang, Korea, dan Kepulauan Pasifik bagian timur. Juga sebagian kecil penduduk Indonesia seperti penduduk Kepulauan Seribu. Nilai ekonomis penting lainnya yaitu dapat dijadikan sebagai hewan pengisi akuarium yang sangat cantik dan menarik, karena memiliki bentuk yang menyerupai bunga yang memiliki warna yang beraneka ragam. Anemon dan ikan-ikan anemon sangat rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh koloni anemon yang jarang bergerak sehingga sangat mudah ditangkap oleh kolektor. Perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan pemanfaatan anemon laut terus meningkat, terutama untuk memenuhi permintaan pasar ikan hias domestik maupun untuk ekspor. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan, menurut Balai Besar Karantina Ikan Sulawesi Selatan, data lalu lintas dan ekspor anemon laut pada tahun 2002 hanya mencapai 49.655 ekor. Dan pada tahun 2006 terjadi peningkatan yang sangat signifikan mencapai 84.534 ekor. Kondisi serupa terjadi pula di beberapa provinsi lainnya seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Namun, hingga saat ini eksploitasi anemon masih mengandalkan penangkapan di alam dan belum ada hasil usaha budidaya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka suatu saat akan terjadi penurunan populasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemanfaatan yang berkelanjutan, kelestarian sumber daya anemon perlu dilakukan untuk upaya restocking dan budidaya. Nah, untuk upaya tersebut tentunya kita membutuhkan benih-benih anemon dalam jumlah yang besar dan tentunya kualitas dan teknologi pembenihan, bukan dari penangkapan alam. Nah, anemon laut sendiri dapat diproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aksesual yaitu cara memutuskan bagian lingkar kakinya pada saat binatang tersebut berpindah tempat. Bagian kaki yang tertinggal akan muncul gelembung-gelembung semacam kuncup yang selanjutnya memisahkan diri dan pada akhirnya bergenerasi menjadi anemon-anemon kecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik budidaya anemon laut. Yang pertama kita lakukan adalah pengandaan induk anemon. Induk anemon diambil dari dasar laut yang dangkal sampai pada kedalaman 6.000 meter dan bahkan lebih, dari perairan yang hangat sampai perairan yang sangat dingin. Pengambilan anemon sendiri harus hati-hati dan menggunakan alat seperti pahat dan palu, bisa juga menggunakan sarung tangan, serta membawanya pun harus dengan dondang seperti keranjang, yang kanan kirinya atau sekelilingnya diberi pelampung atau tempat lain yang dapat
menampung, dan tidak menjadi bertumbuk apabila diisi oleh anemon. Untuk cara pengambilannya, dapat memahat sekeliling penempelnya agar anemon terlepas dari substratnya, sehingga anemon tadi tidak merasa terganggu. Dapat juga pengambilan tidak menggunakan alat, yaitu secara perlahan-lahan anemon diambil dari substratnya dan dapat dipindahkan ke substrat lainnya. Yang kedua yaitu persiapan wadah pemeliharaan. Untuk bak yang kita gunakan adalah bak plastik berukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm. Bisa untuk menampung 4-6 potong anemon. Bak diisi dengan air laut yang telah diaerasi dan dibiofiltrasi sehingga jernih seperti habitat asli anemon itu. Selanjutnya, anemon diaklimatisasi selama 4 minggu dengan air yang diaerasi. Aklimatisasi ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap lingkungan baru dari biota yang dipindahkan ke lingkungan pemeliharaan sehingga tidak menimbulkan stres dan mengakibatkan kematian. Yang ketiga adalah produksi anemon laut secara aseksual. Sebelum fragmentasi dilakukan, tubuh anemon laut terlebih dahulu direndam menggunakan antibiotik OTC atau oxytetracycline HCl dengan cara perendaman selama 3-5 menit di dalam ember atau toples. Selanjutnya, setelah anemon direndam, dilakukan pemotongan fragmentasi. Dilakukan dengan cara pemotongan menggunakan pisau bedah berbahan stainless steel atau yang telah dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius supaya steril. Pemotongan dimulai dari bagian oral hingga lengan anemon. Anemon bisa dipotong menjadi 2 atau 4 bagian. Setelah pemotongan selesai, bagian-bagian tubuh anemon ditempatkan di dalam bak plastik yang telah diberikan sekat di masing-masing lubang sekat. Dibutuhkan juga cahaya lampu TL kekuatan 8 watt dengan cahaya 2679 lux untuk membantu proses fotosintesis setelah anemon dibelah. Cahaya lampu mempunyai pengaruh yang besar, yaitu sumber energi untuk proses fotosintesis yang menjadikan sumber makanannya. Nah, yang keempat kita masuk pada kontrol pertumbuhan. Pengamatan performa morfologis yang dilakukan secara visual dengan tujuan untuk melihat kondisi dan kesehatan anemon yang diamati setiap hari dengan melihat anemon yang telah dipotong. Pengamatan ini memperhatikan dengan teliti tentakel anemon yang aktif, lendir, pergerakan anemon, warna, dan pemulihan anemon. Pada hari pertama, anemon merespon hasil fragmentasi dengan cara mengeluarkan lendir pada bagian yang terpotong. Lendir pada perlakuan ini tumbuh dan menghilang di setiap pengukurannya, serta menyatu sempurna yang pertumbuhan ini mulai terlihat pada pengukuran hari ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyembuhan luka hasil fragmentasi. Proses penyembuhan luka anemon rata-rata terjadi pada minggu ketiga sampai minggu keempat. Proses penutupan luka dimulai dari bagian tepi yang terluar, kemudian akan merapat ke dalam sehingga luka akan tertutup. Nah, pada hari ke-9, anemon mulai berubah warna dari coklat pucat menjadi coklat segar. Anemon setelah dipotong akan mengeluarkan lendir sebagai respon alami untuk memperbaiki jaringan yang rusak atau untuk menutup lukanya. Lendir ini adalah hasil dari metabolisme sekunder dan diduga mengandung komponen bioaktif yang berperan sebagai senyawa antioksidan, serta bagian tubuh yang terpotong akan mengalami pemulihan pada hari ketiga secara perlahan, sampai pada akhirnya menutup luka secara sempurna. Nah, yang kelima kita masuk pada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup hasil produksi aksesual anemon didapat dengan cara menghitung jumlah potongan anemon yang bertahan hidup pada akhir pemeliharaan dibandingkan dengan jumlah potongan anemon pada awal pemeliharaan. Biasanya anemon laut yang diberikan cahaya lampu sangat baik untuk perkembangannya, karena cahaya lampu mampu mendukung aktivitas fotosintesis secara baik. Semua fragmen anemon yang dipelihara pada wadah menggunakan lampu dapat bertahan hidup hingga panen.
penurunan ketahanan hidup anemon dikarenakan anemon mengalami stres akibat gagalnya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan tanpa cahaya. Kematian ditandai dengan memutihnya bagian tubuh anemon, hancurnya tentakel, dan mengeluarkan bau busuk. Alasan matinya anemon pada wadah tanpa cahaya adalah karena kondisi tersebut mikrosimbion anemon yaitu zooxanthellae akan keluar dari jaringan polip anemon karena tidak mampu untuk berfotosintesis dalam kondisi gelap. Pengaruh pemotongan di awal pemeliharaan memberikan efek stres bagi anemon sehingga sedikit menurunkan kesehatan anemon tersebut. Perubahan kondisi lingkungan secara drastis akan memberikan kejutan pada anemon. Kondisi ini akan menyebabkan anemon mengalami stres dan kehilangan kendali atas pembelahan sel zooxanthellae. Cahaya yang berkurang membuat zooxanthellae tidak maksimal untuk berfotosintesis, sehingga makanan anemon untuk anemo berkurang. Berkurangnya makanan maka akan mengganggu proses penyembuhan luka pada anemon pasca fragmentasi. Tentu hal tersebut mengganggu keadaan anemon dan membuat anemon stres pada awal pemeliharaan. Dalam keadaan stres, memaksa anemon untuk mampu beradaptasi untuk kembali pada lingkungan barunya. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru sangat berpengaruh bagi tingkat kelangsungan hidup anemon itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemberian pakan. Pakan yang baik untuk pertumbuhan anemon adalah udang yang telah dikupas untuk ukurannya disesuaikan dengan mulut anemon itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada kontrol kualitas air. Anemon merupakan hewan laut yang membutuhkan perairan dengan oksigen terlarut 2,4 sampai 6 mg per liter atau 4 sampai 7 mg per liter. Untuk nitritnya bisa 0,551 atau 0,552 mg per liter atau 0,5 mg per liter. Untuk amoniak 0,01 sampai 0,21 mg per liter atau 0,1 mg per liter. Anemon dapat hidup pada kisaran suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan kadar salinitas berkisar antara 32 sampai 35 ppt. Anemon akan optimal hidup pada perairan yang memiliki intensitas cahaya matahari yang hangat dan nutrien yang melimpah, seperti pada ekosistem terumbu karang, di mana pada ekosistem tersebut memiliki asupan nutrien yang banyak dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Nah, yang terakhir adalah pemanenan. Untuk pemanenan anemon sendiri sesuai dengan permintaan pasar. Untuk ukuran pasarnya bisa mencapai 20 sampai 30 cm dengan lama pemeliharaan sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, sekian video singkat saya mengenai tahapan budidaya anemon laut. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada pengucapan saya yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.